Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nat firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian sabda firman-Nya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Demikian sabda kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah beranjak dari saudara dan saya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Itu menjadi suatu penghiburan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita harus mempercayai dan menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, kepada umatnya pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Juga diulang dalam ayatnya yang ke-8, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Itulah suatu pertanda, suatu nasihat kepada kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Itu berarti bahwa apapun pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kita, tidak berarti bahwa kasih setia Tuhan sudah menghilang dari kita. Apapun tantangan dan kesulitan hidup yang kita alami, tidak berarti bahwa kasih setia Tuhan sudah berhenti bagi kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Nah, kalau kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita, kalau kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita, lalu bagaimana respon kita? Apa yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Ada 3 hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 3, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa karena kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita, maka mari kita meresponi itu. Kita dituntut supaya kita menjadi murid Tuhan yang baik. Jadi murid Tuhan. Kalau kita bicara murid, itu artinya bahwa dia seorang yang mau belajar dari gurunya. Dia selalu patuh, taat, dan disiplin kepada gurunya. Itu murid Tuhan. Dan kita meresponi kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita belajar dan terus berusaha untuk kita menjadi murid Tuhan yang baik. Seringkali sebagai murid harus disiplin dalam mengikuti pelajaran-pelajaran dari guru. Guru agung kita namanya Yesus Kristus, kita belajar jadi murid Tuhan yang baik. Jangan sampai kita jadi murid yang abadi, tidak pernah naik level.
Dari SD, SMP, SMA, kita terus di SD. Karena kita tidak berdisiplin sebagai seorang murid. Jadi ketika kita menyadari kasih setia Tuhan tak akan beranjak, mari kita meresponinya itu dengan menjadi murid Tuhan yang baik. Yang kedua, dalam ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Juga diulang dalam ayatnya yang ke-17 bagian terakhir. Dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa ketika kita menyadari akan kasih setia Tuhan yang tidak akan beranjak, yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, mari kita meresponinya itu dengan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Artinya bahwa kita terus belajar menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Dan hidup yang benar di mata Tuhan sama dengan hidup yang berpadanan dengan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Jadi ketika kita melanggar firman berarti kita melanggar kebenaran. Kita melanggar kebenaran itu yang menyebabkan kehidupan kita hancur dan rusak. Kacau balau. Tapi saya percaya ketika kita menyadari akan kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kita, mari kita sebagai umat, kita mau berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan dengan cara kita hidup dalam kebenaran. Hidup berdasarkan firman, hidup berpatokan dengan firman, hidup yang berdasarkan ataupun sesuai dengan firman. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita menyadari kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Yang ketiga, respon kita ketika kita menyadari akan kasih setia Tuhan yang tidak akan beranjak. Ayat 4, janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Ada kata jangan takut. Diulang lagi dalam ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Jadi hal yang ketiga dalam meresponi kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hal yang ketiga adalah mari kita jangan takut menghadapi apapun. Karena kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Artinya bahwa ketika dia sudah mengasihi kita seterusnya dan selamanya, dia akan tetap mengasihi kita. Dan kalau dia mengasihi kita, pasti dia menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita dari segala hal-hal yang jahat. Dari segala bencana, dari segala gangguan, dari segala apapun. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Maka kita meresponinya itu dengan tidak takut menghadapi apapun juga. Karena kita percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita, melindungi kita. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Karena itu tolonglah kami supaya kami meresponinya itu dengan cara kami menjadi murid Tuhan yang baik. Hidup dalam kebenaran dan jangan takut menghadapi apapun. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.